Assalamualaikum, hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku, Miss Shakila. Teman-teman, gimana kabarnya? Insya Allah teman-teman semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan bahagia ya teman-teman, amin. Oke, seperti biasa ini adalah diary kehidupan aku seorang ibu rumah tangga. Keseharian ya teman-teman, gak jauh dari yang namanya beres-beres rumah, masak, ngurus anak, ngurus suami, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, kayak gini aja ya. Gak ada bedanya sih sebenarnya. Setiap pagi bersih-bersih teras kayak sekarang, kayak video-video sebelumnya juga. Abis ini ya beresin karpot, terus setelah itu masak ya teman-teman. Nah, sekarang ini memang aku jadi lebih sering masak karena memang lagi pengen gitu teman-teman, dan rasanya kalau kita masak ya memang jadi lebih hemat ya dibanding kalau kita banyak jajan atau banyak beli makanan yang udah jadi gitu teman-teman. Nah, sebetulnya Abihila juga sekarang kan udah sehari masuk sehari WFH gitu ya. Jadi kalau masuk itu biasanya dia minta dibekelin makanan. Jadi mau nggak mau ya udah harus masak kan. Jadi ya gitu teman-teman, udah sangat mulai rajin deh untuk masak di rumah. Oke, seperti biasa ya teman-teman, aku mau bersihin karpot dulu. Jadi aku tuh bersihin karpot itu nggak setiap hari sebenarnya. Nyapu karpot itu nggak setiap hari, bisa 2-3 hari sekali ya. Karena aku juga sebenarnya kalau nggak kemana-mana males gitu ya ngeluarin mobilnya dulu, karena ya mau disapu ya harus nggak ada barang apapun kan di karpot ini. Jadi ya udah nyapunya nggak setiap hari, kecuali kalau teras ya. Kalau teras itu biasanya memang setiap hari aku sapu. Oke, kayak gini aja. Habis itu ya pasti selalu siram tanaman di bagian yang ada di pagar, karena ini tuh dia tuh kena langsung sinar matahari. Jadi kalau nggak disiram 2 hari sekali itu cepat kering teman-teman. Sirih gading ini aja sebetulnya awalnya banyak, cuman tinggal sisa segini. Jadi ya udah deh, kita pertahankan ya dengan sering-sering disiram. Karena kalau nggak sering disiram di bagian ini ya itu kena mataharinya tuh terik banget. Matahari Bekasi kan lumayan ya, panas banget. Nah, habis nyiram aku ngepel aja sedikit bagian karpot yang basah. Lanjut setelah itu aku langsung masuk ke area dapur teman-teman. Nah, aku tuh baru ngeh kalau di freezer aku tuh ternyata masih ada stok daging sapi, kurang lebih 1/2 kilo teman-teman, sisa dari yang kemarin aku bikin semur ya. Dan rasanya tuh bener-bener happy banget. Aku lihat ada penampakan daging di freezer, berasa nemu harta karun gitu teman-teman. Karena kan belum belanja ya, udah tanggal tua banget, ngelihat ada stok daging tuh berasa happy. Jadi ya udah aku langsung gercep buat olah si daging sapinya. Aku bikin rendang aja deh. Sebetulnya ini kayak kalio ya, jadi rendang yang basah. Kalau aku masak rendang itu nggak pernah yang sampai kering gitu ya, yang ada kuah-kuahnya gitu. Kalau nggak salah namanya kalio ya. Koreksi ya teman-teman kalau aku salah, komen aja di bawah. Sebetulnya rendang yang kuah itu apa sih namanya gitu. Oke, aku tuh cuman pakai bumbu yang super simple aja, bawang merah, bawang putih sama cabe. Aku blender, nanti setelah di blender aku tumis, dan nanti juga aku tambahkan bumbu jadi Indofood rendang teman-teman ya, biar enak. Biar apa ya, maksudnya aku suka pakai bumbu-bumbu yang udah jadi, bumbu instan gini, apalagi yang merek Indofood, karena memang aku sih cocok ya dengan rasanya gitu kan. Tapi aku nggak full untuk pakai bumbu itu. Biasanya memang kayak gini, aku campur lagi dengan bumbu asli, jadi biar lebih enak gitu teman-teman. Pas juga stok rendang bumbu Indofood itu tinggal 1 di aku ya. Jadi pas banget nih, dagingnya juga nggak banyak, cuman 1/2 kilo. Pokoknya cukup deh 1 bungkus aja. Oke, sekarang kita tumis dulu bawang merah, bawang putih sama cabenya yang udah halus. Pakai sedikit minyak ya, aku juga nggak pakai minyak banyak-banyak, dan minyaknya itu tadi aku bekas goreng tempe kemarin kalau nggak salah ya.
Oke, kita tumis dulu dan kita tambahkan bumbu aromatik. Aku cuman pakai lengkuas, salam, dan serai karena daun jeruk aku lagi kosong, nggak punya stoknya. Nanti kalau udah belanja bulanan periode Januari, aku mau stok daun jeruk juga buat ditaruh di freezer. Suka lupa gitu teman-teman untuk belinya itu, ada-ada aja ya. Oke, jangan lupa aku juga tambah ketumbar bubuk sama jinten teman-teman, jinten bubuk ya. Aku tuh sebetulnya nggak begitu paham banget bumbu rendang itu apa aja, jadi ya udah seadanya yang ada di rumah aja deh gitu. Seadanya aja yang ada di rumah. Oke, sekarang kita langsung masukin bumbu Indofoodnya teman-teman. Bumbu jadinya itu udah mateng ya, yang tadi aku blender, langsung aku masukin, aku tumis sebentar. Habis itu baru deh aku masukin potongan daging yang udah aku cuci juga. Dagingnya tuh nggak banyak, cuman apa ya, kayaknya porsinya jauh lebih banyak yang waktu aku bikin semur daging kemarin. Nah untuk sisanya tinggal segini, lumayan lah ya buat seharian makan bareng Abikila. Ini juga kayaknya nggak habis sehari sih, besoknya juga pasti bersisa. Kebetulan Abikila besok masuk, jadi aku mau bekelin dia pakai rendang ini aja. Dan aku tuh teman-teman masaknya cuma satu menu aja hari ini, bener-bener lagi mager untuk masak yang lain. Dan nanti juga si rendang ini aku mau tambahin pakai kentang biar tambah enak. Sebetulnya kalau rendang itu kentangnya lebih enak yang bulat-bulat kecil gitu teman-teman, baby potato ya. Cuman aku nggak adanya kentang yang besar aja, jadi aku potong-potong aja deh. Oke, nah ini si rendangnya udah aku tambahin air. Habis ini kita aduk-aduk. Lumayan banyak sih air yang aku tambahin ini, karena setelah ini aku tambahin lagi biar dagingnya itu jauh lebih empuk ya teman-teman. Aku ada presto sebenarnya, cuman males banget ngeluarinnya, ada di atas gitu ya. Jadi udahlah daripada naik-naik ngambil panci presto, lebih baik aku masak rendangnya agak lama aja. Kalau pakai presto kan tinggal berapa menit gitu ya, dagingnya udah empuk. Oke, nah teman-teman ini aku pakai 3 kentang, aku kupas semua, terus nanti aku potong jadi 8 bagian ya. Kayak gini aja simple, ada kentangnya, terus ada dagingnya juga. Sayangnya memang aku nggak bikin sayur, biar nanti aja lagi betul-betul mager, nggak mau masak yang lain, karena masak rendang ini kan memang butuh waktu yang cukup lama ya teman-teman. Aku cuman masak nasi aja deh. Tapi memang kalau makan pakai rendang tok gitu ya, itu cukup sih menurutku ya teman-teman, gak yang harus ada lauk lain. Meskipun kalau ada lauk lain jauh lebih baik, jauh lebih enak. Cuman kalau makan sama rendang aja tuh udah enak banget rasanya. Aku tuh suka banget deh. Nah iya, kerupuknya juga aku kebetulan punya emping. Itu udah perpaduan pas deh, rendang sama emping ya. Aduh, jadi berasa pengen cepet-cepet lebaran. Karena lebaran itu selalu ada rendang, terus ada emping juga, ada lauk-lauk yang lain juga. Wah kangen, dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan aku bisa berlebaran di Cianjur bareng keluarga aku. Setelah 2 tahun kebelakang itu lebarannya di rumah sendiri yang bener-bener sepi. Sedih banget pokoknya teman-teman masa pandemi kemarin itu. Jadi nggak bisa berhari raya sama keluarga. Mudah-mudahan tahun depan bisa sama keluarga ya, amin. Oke, nah ini tuh berasnya tadi aku rendam dulu teman-teman biar empuk ya. Dan sekarang udah sekitar 30 menit, aku masukin aja ke wadahnya buat dimasak. Dan volume airnya itu jauh lebih banyak ya teman-teman dibanding kalau kita masak nasi putih gitu. Aku berkali-kali cerita ya tentang cara masak nasi merah gini. Gak apa-apa ya, mudah-mudahan teman-teman gak bosan, karena memang itu juga info buat teman-teman yang masak nasi merahnya selalu agak keras gitu ya, caranya seperti itu. Oke, kentangnya sekarang aku masukin teman-teman, karena ini dagingnya udah hampir empuk banget. Jadi kentangnya aku baru masukin. Tadi juga aku sempat masukin santan ya. Santannya aku pakai santan kara, cuman 1 aja, nggak banyak-banyak. Dan setelah kentangnya masuk, nanti aku kasih air lagi sedikit. Terus aku tutup biar si dagingnya cepat matang. Dan finally, rendangnya sudah matang teman-teman, alhamdulillah. Langsung aku taburin pakai bawang goreng.
Oke teman-teman, abis masak terus aku makan. Nah sekarang aktivitas aku selanjutnya aku mau nyetrika. Masya Allah banget ya, tiada hari tanpa nyetrika. Ini pekerjaan yang sangat membuat malas ya, jujur banget ya. Sebagai ibu rumah tangga itu pekerjaan yang paling berat aku lakukan itu adalah nyetrika teman-teman. Nah untuk baju-baju Kila seperti biasa aku lipetin aja, nggak aku setrika ya teman-teman, biar cepat dan mengurangi waktu dan tenaga lah kalau misalnya disetrika, jadi lama kan. Kayak gitu, aku sambil ditemenin Kila yang lagi main bolak-balik kesana kesini, terus bawa mainan banyak banget. Dan nanti kalau aku nyetrika pun dia pasti bikin rumah tuh berantakan. Nggak apa-apa, yang penting anaknya anteng teman-teman. Jadi jangan dikira rumah aku tuh selalu rapih. Enggak teman-teman, berantakan kok, sama apalagi punya anak ya. Mainan diambil, main sebentar lempar kayak gitu, berarakan lah di mana-mana. Wajar. Aku sih nggak masalah, yang penting dia anteng, dia nggak main benda-benda berbahaya gitu. Terus karena aku juga lagi sambil kerja ya, biarin anak explore aja gitu, biar dianya anteng, terus kerjaan kita jadi beres deh, kayak gitu. Nah baju Kila juga sebenarnya ini nggak begitu banyak, jadi aku ngelipetinnya juga nggak yang begitu lama gitu ya. Dan setrikaan baju dewasa, baju aku sama Abi Kila juga nggak begitu banyak, tapi ya lumayan ya teman-teman. Yang namanya nyetrika mah malas aja terus bawaannya, harus nunggu mood yang enak banget kayak gini. Oke teman-teman, di video sebelumnya kan aku udah beli meja setrikaan baru ya, dan sekarang baru akan aku pakai. Kita coba buka dulu ya, bahkan masih diplastikin gitu, sama sekali belum aku bongkar, belum aku buka. Jadi sekarang kita langsung aja buka buat dipakai ya. Kita trial nih, kalau nyetrika sambil berdiri itu enak gak sih? Karena selama ini aku kan lesehan ya, kadang bikin kaki tuh pegel, kesemutan gitu teman-teman, gak enak. Kalau pakai meja setrikaan yang standing gini kan, mau kita berdiri atau sambil duduk pun enak. Maksudnya pakai bangku gitu ya, enak gitu ya. Nggak kayak yang harus lesehan banget sampai kaki itu kram, aduh. Oke, nah kayak gini meja setrikaannya lumayan lah, lumayan kokoh meskipun nggak yang kokoh-kokoh banget, karena apalagi lantai di aku tuh kan lantai vinil, jadi agak licin gitu ya ke si kaki-kaki meja setrikaannya, harus agak ditahan pakai kaki. Oh ya, dan untuk teman-teman yang mungkin lagi kebetulan cari meja setrikaan juga dan naksir sama meja setrikaan yang kayak aku punya, aku simpan link pembelian secara online-nya di Shopee di description box. Teman-teman tinggal lihat aja, dan kalau cocok ya tinggal check out gitu. Kayak gini ya teman-teman, aktivitas ibu rumah tangga tuh nggak jauh dari yang namanya kerjaan rumah yang numpuk super duper, nggak selesai-selesai, ada aja gitu, satu beres lanjut ada lagi kerjaan yang lain, kayak gitu aja, waktu 24 jam tuh nggak berasa. Nah teman-teman, di video selanjutnya insya Allah aku mau bikin video tentang cara aku mengatur keuangan keluarga, karena banyak banget teman-teman yang request ya, gimana aku budgetingnya tuh setiap bulan gimana sih, karena selama ini juga aku tuh banyakannya tuh via transfer m-banking gitu, jadi nggak yang aku pakein cash di dompet pintar. Cuman sekarang aku lagi mau nyoba lagi untuk mengatur keuangan rumah tangga, khususnya untuk sehari-harian ya. Dan aku pakai lagi sistem cash pakai dompet pintar itu ya. Jadi dianggarkan di setiap pengeluaran berapa. Nanti kita akan evaluasi setiap bulannya. Oke, sesuai request teman-teman, ditunggu aja videonya. Dan videonya pun kan karena aku baru banget bikin soal budgeting ya, pasti masih penyesuaian banget deh, nggak kebayang aku nanti bikinnya gimana. Oke teman-teman, alhamdulillah nyetrikanya udah selesai. Tuh Kila ngajak main, dan teman-teman bisa lihat lumayan kan berantakan mainannya dia tuh, banyak donat-donatan, kartu-kartu dan lain-lain. Sekarang aku beresin dulu biar lebih enak gitu ya dilihatnya, karena ini mainan juga udah nggak dipakai, nggak dimainin sama Kila, jadi ya udah kita beresin aja. Nanti kalau misalnya dia udah mau mainin lagi ya pasti diambil lagi gitu. Oke, setrikannya udah selesai nih, aku taruh dulu di kamar deh, gak langsung aku beresin, aku mau rehat dulu, capek.
biar besok pagi aja aku beresinnya teman-teman, masukin ke lemari ya. Dan ini akhirnya aku lanjut keluar teman-teman, aku mau beli binder atau mau beli notebook di toko buku. Ini toko Intermedia di daerah Kemang Pratama Bekasi, karena yaitu ini buat kepentingan dan keperluan aku untuk bikin budgeting, monthly budgeting rumah tangga gitu aja. Beli penggaris, beli pulpen, beli stabilo dan lain-lain. Oke teman-teman, kayak gitu aja videoku kali ini. Mudah-mudahan teman-teman suka ya. Kalau ada yang salah mohon diabaikan aja. Kalau ada sesuatu hal yang bermanfaat yang bisa diambil, insya Allah aku akan sangat-sangat happy. Stay safe selalu teman-teman, jaga kesehatan. Bentar lagi tahun 2021 udah mau habis. Mudah-mudahan segala cita-cita dan harapan teman-teman di tahun ini tercapai ya. Amin. Thank you for watching. See you on my next video. Wassalamualaikum.